Selamat pagi. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan kelima sebelum pertemuan minggu depan adalah UTS ya. Kita akan bahas tentang sebetulnya sistem persamaan linear homogen, tapi masih ada saya sisipkan tentang bagaimana penyelesaian sistem persamaan linear dengan inverse matrix untuk yang non homogen ya. Jadi kita akan awali dengan penyelesaian SPL dengan inverse matrix sebagai pemahaman bahwa SPL dengan non homogen ya, dari yang minggu lalu kita sudah lakukan pembelajarannya, bahwa kalau matrik A ini adalah bucu sangkar ya, maka penyelesaiannya itu bisa kita selesaikan ketika kita mengetahui nilai determinan dari matrik A sendiri ya, atau dengan inverse matrik A ya. Jadi kita sebagai yang mempelajari persamaan linear, sistem persamaan linear itu bisa menyelesaikan persamaan linear non homogen kalau nilai determinan dan inverse matrixnya kita bisa tahu ya. Nah, hubungan antara persyaratan nilai determinan dan inverse matrix ini berlaku ya ketika determinan dari matrik A itu tidak sama dengan 0, maka matrik A itu selalu ada inverse-nya ya. Jadi ini menambah pemahaman Anda bahwa sebelum menyelesaikan persamaan linear non homogen, coba lakukan pengecekan dalam nilai determinannya ya. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka tentu sistem persamaan linear itu mempunyai penyelesaian tunggal ya. Jadi ini menambah pemahaman kita untuk mengetahui bahwa penyelesaian sistem persamaan linear itu kita lakukan perhitungan determinan dulu ya, apakah dia mempunyai penyelesaian tunggal kalau nilainya tidak sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0, maka matrik A itu tidak mempunyai inverse, tapi ada dua kemungkinan dari penyelesaiannya, yaitu hasilnya banyak atau tidak ada penyelesaian ya. Jadi prinsip penyelesaian sistem persamaan linear non homogen, Anda bisa lakukan pengujian perhitungan determinannya dulu ya. Dari situ Anda bisa sebagai patokan dia punya penyelesaian tunggal dan dia punya matrik inverse dari matrik A-nya sendiri ya, kalau determinannya tidak sama dengan 0. Tapi kalau sama dengan 0, Anda bisa membayangkan bahwa persamaan ini bisa tidak punya jawaban, bisa punya jawaban banyak, dan tentu saja matrik A itu tidak memiliki inverse. Ini patokan yang bisa Anda pegang ya dalam penyelesaian persamaan linear yang non homogen. Jadi bagaimana menyelesaikan SPL dengan matrik ya, inverse matrik artinya gini. Jadi kita tahu bahwa penulisan sistem persamaan linear dengan dalam bentuk matrik kan A dikalikan
variabelnya X itu sama dengan hasilnya ya. Kalau ini bentuk perkalian matrik ya, terus setiap sisi kiri dan kanannya atau ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan A inverse, maka bentuknya akan menjadi seperti ini kan. A inverse dikalikan A kali X sama dengan A inverse dikalikan B. Nah, Anda sudah mengetahui kalau A inverse dikalikan A itu matrik identitas, yaitu I atau matrik satuan ya. Jadi 1 dikalikan dengan X tetap jadi X ya. Jadi dengan demikian diperoleh hasil X sama dengan A inverse dikalikan B ya. Jadi kalau Anda ingin mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear X ini, Anda buat matrik inverse dari matrik koefisien A itu dikalikan dengan matrik hasilnya ya. Jadi dengan demikian satu peluang untuk menyelesaikan Anda bisa dapatkan lagi ya. Jadi ketika matrik inverse Anda ingin lakukan, tentu saja syaratnya bahwa matrik A itu determinannya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya bahwa Anda harus cek dulu determinan A itu 0 atau tidak. Kalau 0 berarti tidak ada inverse matrik ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Kita diberi sistem persamaan linear seperti ini ya, maka kita buat matriknya adalah seperti ini. Ternyata determinannya adalah 1, jadi tidak ada larangan untuk mencari inverse. Nah, diperoleh matrik inverse yang sudah kita pelajari adalah kita harus mencari adjoint matrik ya, determinan ya. Anda harus buka kembali minggu lalu untuk belajar mencari matrik inverse. Hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi dengan kita sudah tahu matrik inverse-nya seperti itu, maka nilai X yang adalah ABC, di mana matrik inverse-nya adalah ini dan hasilnya adalah ini, maka A itu bisa Anda cari dengan perkalian matrik seperti ini ya. Oke. Jadi dengan demikian A itu sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3 ya. Oke. Selanjutnya ini contoh lain bagaimana kita akan menyelesaikan dengan inverse ya. Dengan demikian bahwa matrik koefisien A ini seperti ini dan ini matrik hasilnya, kita cek determinannya karena untuk mencari inverse harus determinannya tidak sama dengan 0 ya. Jadi seperti itulah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ada lagi itu tadi dengan matrik inverse. Nah, sekarang ada cara lain, yaitu dengan aturan Cramer ya. Aturan Cramer itu adalah bagaimana membuat pemecahannya itu dengan mensubstitusi yang akan kita cari dengan matrik hasil ya. Jadi ketika ya kita harus mengecek dulu apakah determinan dari matrik koefisien itu tidak sama dengan 0. Ini prinsipnya sama dengan
dengan menggunakan metode invest ya. Jadi untuk aturan Cramer, Anda cek dulu determinannya harus tidak punya nilai 0 ya. Jadi dengan demikian Anda bisa mencari nilai variabel itu berdasarkan determinan dengan A1, itu artinya Anda menghilangkan koefisien itu digantikan dengan nilai hasil. Nanti kita lihat kenyataannya ya. Jadi X1 itu adalah determinan A1 dibagi determinan A ya. X2 adalah menghilangkan nilai X2 dengan bilangan hasil gitu ya. Ya ini prinsipnya seperti itu. Jadi membuat nilai yang kita cari itu Anda gantikan dengan nilai hasil ya. Jadi coba kita perhatikan dengan contoh yang langsung ya, seperti ini. Jadi kira-kira dengan matriks seperti ini, maka determinan kalau tidak sama dengan 0, maka bisa kita lakukan aturan Cramer, hitung dulu determinan dari matriks A ya. Yang kedua, tentukan I itu adalah matriks di mana kolom ke I diganti dengan matriks B ya. Jadi AI itu adalah matriks A di kolom ke I diganti dengan matriks B ya. Artinya ini misalnya A1 ya, artinya Anda menghilangkan semua kolom ke satu ini dengan nilai B ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ini kita menghilangkan kolom kedua ya, kolom kedua dengan nilai B ya. Oke. Nah, setelah itu hitung yang kolom AI itu ya. Setelah itu baru kita selesaikan nilainya ya. AI itu adalah determinan AI dibagi dengan determinan A ya. Ini prinsipnya seperti itu. Contohnya seperti inilah yang tadi ya. Kita lihat, ini adalah matriks koefisiennya dan determinannya adalah nilainya 1 ya. Maka untuk pengubah A, artinya Anda merubah jadi A itu menjadi A itu kan adalah di posisi kolom 1 ya. Kolom 1 itu adalah A, maka Anda merubah koefisien A itu yang di kolom 1 itu dengan koefisien hasil ya, dan carilah determinannya. Maka di situ Anda dapatkan nilai A-nya adalah 1 ya. Demikian juga untuk yang mencari variabel yang lain. Ya, ini contoh kedua misalnya seperti ini ya. Jadi Anda perhatikan di sini, kalau Anda menuliskannya salah ya, yaitu di koefisien 1 adalah 1, yang 2 adalah 0, yang ketiga baru 2 ya. Jangan sampai Anda ini anggap 2 ya. Jadi karena dia melompat nggak ada 2-nya, maka ini posisinya di 3 ya. Jadi seperti itu. Jadi matriks koefisiennya ada, matriks hasilnya ada. Anda cek dulu determinannya ya. Oke. Nah, seperti itulah hasilnya. Kalau A1 tuh artinya yang di sini Anda ganti dengan nilai hasil. Kalau A2 adalah di tengah, A3 adalah yang di terakhir ya. Oke. Ya.
Dengan demikian Anda bisa mendapatkan nilai X1, X2, X3 ya. Oke. Selanjutnya dengan menggunakan prinsip aturan Cramer atau aturan invest ya. Ini membuktikan rumus segitiga seperti ini ya. Diketahui bahwa segitiganya seperti ini, diminta membuktikan bahwa A kuadrat adalah sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC kosinus alfa ya. Jadi dengan demikian dari gambar itu diketahui kita bisa membuat persamaannya seperti ini ya, sehingga persamaan ini kita nyatakan bahwa C itu adalah konstanta ya, sehingga ini adalah matrik konstanta dan ini adalah variabelnya, hasilnya adalah ini ya. Oke, bisa lakukan operasi elemen baris elementer sehingga Anda dapatkan determinannya diketahui, sehingga Anda mencari persamaan cos itu berapa ya. Oke, dengan demikian Anda buktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat dengan memasukkan nanti nilai-nilai kosinus alfa, kosinus beta, kosinus gamma ya. Oke. Nah, untuk mendalami pemahaman invest dan pakai metode Cramer, silakan latihan dengan ini ya. Kita sebelum masuk ke dalam SPL homogen ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan terakhir sebelum UTS ya, yaitu sistem persamaan linear homogen ya. Kita sudah tahu kalau homogen artinya nilai sukus hasil itu adalah 0 ya. Jadi perhatikan semua hasil itu sama dengan 0. Dan kalau dari pembahasan sebelumnya bahwa sistem persamaan homogen ini adalah selalu konsisten ya, punya jawaban, tapi jawabannya trivial atau banyak jawaban ya. Jadi SPL homogen selalu konsisten, selalu mempunyai solusi, yaitu solusi tunggal atau trivial, yaitu solusinya adalah sama-sama 0 ya. Atau nah ini cirinya harus determinannya tidak sama dengan 0 ya. Kalau Anda buktikan dulu determinannya dalam bentuk SPL homogen ini, kalau tidak sama dengan 0 tentu saja dia solusinya tunggal, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn adalah 0 ya. Nah, yang homogen dengan solusi banyak atau tak hingga banyaknya atau tak terhingga ya maksudnya, maka cirinya determinannya sama dengan 0 ya. Ya biasanya dalam bentuk parameter ya. Oke, contoh seperti ini. Jadi ini adalah soal yang ditunjukkan untuk kita selesaikan. Jadi dengan membuat matrik koefisien, matrik variabel dan matrik hasil seperti ini ya. Ya, kita bisa operasikan apa namanya, dengan mendapatkan nilai apa bentuk Gauss-Jordan atau echelon baris terreduksi ya, atau echelon baris saja ya, silahkan ya. Jadi dengan ini menjadikan
diagonalnya adalah satuan atau identitas, maka ini adalah terreduksi, ya, echelon baris terreduksi atau Gauss-Jordan. Jadi ini adalah trivial, nilainya cukup satu karena nol semua, ya, dinamakan trivial, ya. Jadi semua nilai x1, x2, x3 itu sama dengan 0, maka semuanya merupakan jawaban tunggal, yaitu sistem persamaan linear ini berhimpit, ya. Oke, jadi ini dinamakan solusi trivial atau x nya sama dengan 0, x rata-ratanya, ya. Nah, ini berikutnya contoh sistem persamaan linear homogen yang tidak trivial, misalnya, ya. Jadi dengan koefisien matriknya, matrik koefisien adalah seperti ini, maka Anda buat operasi baris elementer, echelon baris itu, ya. Anda perhatikan kalau di sini belum 2, Anda bisa tukar, ya, antara baris 2 dan baris 1 supaya nilai leading satunya sudah ada, ya, seperti itu, ya. Ya, dengan model echelon baris, baik echelon baris saja atau terreduksi, Anda bisa dapatkan seperti ini. Jadi dengan Anda menempatkan koefisien yang 0 semua di bawah, maka Anda dapatkan nilai yang ini adalah X, ini soalnya tadi apa, ya, soalnya P, Q, R, S, ya. Jadi ini adalah untuk P, ini adalah Q, ini adalah R, ini adalah S, ya. Dengan demikian solusi yang seperti ini itu Anda membuat parameter baru, ya, karena jawabannya banyak, ya, jawabannya banyak karena ini P itu kalau Anda perhatikan ini P, Q, R, S, jadi P min R sama dengan 0, terus ini adalah Q min R min 2R sama dengan 0, ya. Jadi dengan seperti itu maka Anda menggunakan parameter baru, yaitu P Anda buat seperti apa dan Q seperti apa sesuai dengan hasil akhir yang seperti ini, ya. Jadi dengan demikian A dan B itu merupakan parameter baru dari PQRS, ya. Jadi dengan seperti itu jawaban dari sistem persamaan linear homogen tadi tak terhingga banyaknya, ya. Ya, ini juga bagaimana minta ditentukan nilai B supaya solusinya tak hingga banyak. Nah, tadi di awal kan sudah disebutkan bahwa untuk yang nilainya trivial itu kalau Anda masukkan ke dalam determinan, maka determinannya tidak boleh sama dengan 0. Kalau dia solusinya banyak atau tidak punya solusi, maka dia determinannya adalah sama dengan 0, ya. Jadi seperti itu. Anda punya pedoman bahwa untuk solusi tak terhingga banyaknya determinannya sama dengan 0. Jadi Anda buat determinannya sama dengan 0, maka nilai B Anda dapatkan, ya. Oke. Nah, ada dua kemungkinan tadi B sama dengan 0 itu
nilainya berapa, Anda masukkan ke dalam persamaan awal ya. Oke, ya tidak begitu susah buat Anda. Dan untuk B sama dengan 2 masukkan, jadi jawabannya antara B0 dan B2 beda ya. Oke, nah contoh yang terakhir mungkin ya, kita lihat bahwa ini persamaan linear homogen dengan matrik koefisien ini, variabel ini dan ini ya. Jadi dengan mengoperasikan baris elementer, Anda buat echelon baris, artinya posisi 1-1 setiap baris harus Anda dapatkan ya, seperti itu. Dan dari sini Anda lihat bahwa ada baris yang nilainya 0 semua, Anda taruh di bawah ya. Oke, seperti itu penyelesaian sistem persamaan linear homogen. Dan Anda bisa dalami dengan latihan seperti ini ya. Nomor 1, diketahui homogen bentuknya seperti ini, cari nilai K nya supaya dia solusi tunggal ya. Dengan prinsip solusi tunggal berarti determinannya sama dengan ada nilainya, tidak boleh sama dengan 0 ya. Ya, demikian seterusnya. Anda boleh coba belajar untuk mendalaminya, dan Anda diberi tugas untuk Anda kumpulkan sebelum pada saat UTS ini harus Anda kumpulkan supaya Anda dapat nilai tugas 2 kali, yaitu pada saat UTS dan UAS nanti Anda kumpulkan dan Anda dapat nilai tugas ya. Demikian hari ini kita akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan dengan UTS ya. Terima kasih. Semoga Anda bisa mempersiapkan diri dalam UTS minggu depan. Terima kasih.